yang memperhatikan jam tangannya. Lalu dia mondar-mandir seperti mencemaskan sesuatu. Dan diceritakan pada saat itu dia membeli cincin untuk melamar seseorang. Siapakah wanita itu? Scene beralih ke Sarah yang kedapatan menyimpan origami bunga yang dikasih oleh Michael. Bahkan dalam obrolannya, Sarah mulai sedikit nakal pada Michael. Apakah di sini akan terjadi adegan celepot? Ini. Sudahlah, rekan Sarah mengganggunya. Ketika Sarah keluar, Michael kembali melarutkan cairan kimia itu ke saluran pipa. Tujuannya untuk melelehkan pipa di dalamnya. Lalu, Michael memperhatikan lingkungan sekitar. Kembali ke tempat persembunyian, Veronica berdebat dengan Nick terkait Lincoln dan peredaran uang $500 juta itu. Menurut Nick, wakil presiden itu mengeluarkan jutaan dolar dalam perusahaan Ecofield. Uang itu tersebar ke beberapa rekening kecil untuk memuluskan jalannya menjadi presiden. Nick juga menduga bahwa kasus ini tidak akan berakhir dengan menghentikan eksekusi Lincoln. Namun, Veronica tetap bersikeras untuk tetap melanjutkan misinya. Di luar sana, Quinn memulai aksinya dengan melukai wajahnya sendiri. Scene berpindah ke tim pelarian. Namun kali ini sedikit ada masalah dengan T-Bag dan Miles. Ditambah lagi, si Miles ini tidak setuju kalau John hanya berdiam diri saja karena dia adalah pengelola. Tak lama kemudian, sipir kembali datang. Mereka bergegas membereskan tempat itu. Ternyata sipir itu mengatakan kepada Michael waktunya kunjungan suami istri. Bellick memperhatikan wanita yang menjadi istri Michael. Sepertinya dia mengenali wanita itu, namun entah di mana. Di sini terlihat juga cincin yang Michael beli digunakan olehnya. Lalu istrinya itu berkelana hingga memanjat gunungnya untuk mengambil barang pesanan Michael. Barang itu ternyata adalah kartu kredit. Pasti kalian penasaran untuk apa Michael menyimpan kartu kredit di penjara? Namun kabar buruknya, sambil lalu Sarah melihat Michael yang cipika-cipiki dengan wanita lain. Waduh, ini Sarah sih di ghosting parah sama si Michael, anjir sakit. Sesuai prosedur penjara, Michael dicek seluruh badannya demi memastikan tidak ada barang selundupan. Bellick yang seperti mengenalinya menganggap wanita itu adalah pelacur yang pernah datang ke penjara ini. Ketika Michael kembali, Sucre langsung protes karena dia tidak pernah bercerita tentang istrinya. Setelah itu, mereka bertanya pada Michael. Di saat mereka menggali lubang, apa yang dilakukan oleh Michael? Michael pun membalas. I'm going shopping. Di dalam selnya, Sucre mengetahui Michael membawa kartu kredit. Jika sipir mengetahuinya, maka Michael akan dihukum. Namun itu bukan kartu kredit sembarangan, karena ternyata Michael sudah merancang kartu itu yang berkaitan dengan sistem keamanan penjara. Kemudian, Michael kembali ke balik sel. Dia melihat sipir ada yang patroli di bawahnya. Hingga akhirnya dia sampai ke ruang penyimpanan barang. Ternyata kartu itu adalah akses untuk membuka pintu ruangan tersebut. Di dalam ruangan itu terdapat banyak barang milik para narapidana. Dan Michael pun menemukan barang miliknya. Terlihat yang di checklist di kertas itu watch or pocket watch, yang artinya jam tangan atau jam saku. Lalu scene berpindah ke Veronica. Dia terbangun karena mendengar ada suara orang yang mengetuk pintu. Orang yang mengetuk pintu itu berteriak minta tolong. Dan ternyata itu adalah Quinn yang mengaku mengalami kecelakaan. Namun yang terjadi selanjutnya, di samping Nick yang tertembak, LJ dan Veronica pun disekap dan dipisahkan ruangannya. Quinn juga mengatakan manusia memiliki 5 liter darah. Jadi Nick secara perlahan akan tewas dengan sendirinya. Setelah itu, Quinn meminta Veronica untuk memberitahu semuanya tentang kasus Lincoln.
Imbalannya, maka Nick akan dibawa ke dokter sebelum semua darahnya habis. Namun jika tidak memberitahunya, maka nyawa Nick akan melayang. Di dalam saluran pipa, Michael membuka barang bawaannya ketika masuk penjara. Yang pertama, satu setelan hitam ada. Lalu sepasang kaos kaki hitam dan sepasang sepatu ada. Dan perekam kecil pun ditemukan. Namun ketika mencari jam tangan emasnya, sial, jam tangan itu tidak berada di dalam amplopnya. Kembali ke Quinn yang membuka mulut LJ untuk mendapatkan sebuah informasi. Namun di sini LJ bersumpah tidak mengetahui apa yang terjadi. Oleh karena itu, dia kembali ditutup babangusnya. Di lapangan penjara, D.B. Cooper bercerita kepada Michael kalau dia mendapat rekan baru di selnya. Dan orang itu adalah si tahanan baru yang bernama David. Si David ini ingin sekali masuk IP. Namun, Michael berkata bagian IP sudah penuh sekarang. Lalu Michael bertanya pada Charles tentang adakah seseorang yang pernah kedapatan mencuri barang di ruang penyimpanan. Charles menjawab bahwa sipir seringkali mencuri barang tahanan. Namun, ada seorang sipir yang buruk dalam menyembunyikan hasil curian. Lalu terlihat seorang sipir yang memakai jam tangan emas itu. Sipir itu memberi salinan surat nikah Michael kepada Bellick. Dan benar, ternyata wanita itu adalah istri sah Michael. Namun yang membuat Bellick curiga, mereka menikah 1 hari sebelum Michael melakukan aksi perampokan. Di lapangan, Michael melihat sipir yang mencuri jam tangan emasnya itu. Berpindah ke Nick yang sudah sadar, dia memberikan berkas dakwaan kepada Quinn. Sementara Quinn terus berbicara, Nick mengambil balok kayu. Namun Quinn sangatlah berpengalaman dalam hal ini. Dia telah menembak otot belikatnya. Alhasil, ketika mengayunkan balok itu, Nick sangat kesakitan. Quinn berkata kalau Nick berada di sini bukan untuk menyelamatkan Lincoln. Nah loh, apakah benar ucapan Quinn ini? Lanjut. Si David yang hyperaktif ini didatangi oleh Michael. Dia menawarkan David untuk masuk ke IP. Namun di balik penawaran itu, Michael ingin David melakukan sebuah pekerjaan, yaitu mencuri kembali jam tangan milik Michael. Dengan latar belakang seorang pencuri, David mengetahui persis setiap detail jam tangan targetnya. Nah, karena di jam tangan Michael ada penjepit kupu-kupunya, maka David harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Namun ada solusi lain, yaitu David akan bertingkah aneh kepada sipir itu lalu mencurinya. Yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat jam tangan itu sangat berharga bagi Michael? Berpindah ke D.B. Cooper yang diberitahu oleh Pop bahwa putrinya sedang sakit keras. Putrinya itu ingin bertemu dengan ayahnya selagi masih ada waktu. Dokter memvonis putrinya itu bisa bertahan hidup hanya beberapa pekan lagi. Masalahnya, Departemen Lapas tidak bisa mengizinkannya untuk keluar penjara. Kalaupun bisa keluar penjara hanya untuk menghadiri pemakaman. Itu artinya Charles harus menunggu putrinya mati dulu agar bisa keluar penjara. Di rumah sakit, Michael memperhatikan sipir lalu lalang sembari memperhatikan waktunya. Tak lama kemudian, seorang tahanan dikabarkan terjatuh dan memuntahkan seluruh makanannya. Ternyata itu adalah kelakuan David untuk mencuri jam tangannya. Veronica mencoba melepaskan ikatannya dengan mendekatkannya ke perapian. Namun aksinya itu digagalkan karena keburu datang Quinn. Di sini, Quinn menyerang mental Veronica dengan merendahkannya sebagai pengacara dan merendahkannya sebagai kekasih Lincoln. Ditambah lagi dengan berita tentang kematian Leticia Barris dan Sebastian. You made this mess. Quinn ingin mengetahui tentang siapa lagi orang yang terlibat dengan kasus Lincoln. Jika siap berbicara, Veronica disuruh mengangguk. Namun ternyata Veronica tetap menutup mulutnya. Dan ketika Quinn akan melakukan sesuatu, tiba-tiba Veronica akhirnya bisa lolos dan melepaskan LJ serta Nick. Namun ketika LJ akan menghidupkan mobilnya, LJ pun berhasil kabur dan Quinn langsung mengejarnya. Kembali ke Michael yang kembali mendapatkan jam tangan emasnya. Karena keadaan putrinya, akhirnya Charles memutuskan untuk ikut dalam rencana pelarian ini. Namun, Michael menegaskan bahwa orang-orang yang ikut dalam pelariannya harus ada kontribusi.
Charles langsung mengatakan, "Bagaimana dengan uang?" Seperti yang kita tahu sebelumnya, Charles ini mengatakan dengan tegas dia bukanlah DB Cooper sang pembajak pesawat. Ternyata dia telah berbohong, karena yang dipenjara di Folsom dalam kondisi mabuk adalah ayahnya yang bernama sama, yaitu Charles Westmoreland. Jika kalian menonton dari awal episode, maka kalian akan paham dengan fakta yang terungkap ini. Di sini, Michael masih mempertimbangkan Charles untuk join the party. Terungkap juga di sini, ternyata jam tangan emas itu sudah dirancang sedemikian rupa lalu dirakit bersama alat perekamnya, hingga terciptalah sebuah mesin made in Michael. Kembali ke tim, T-Bag di sini mengadu dombakan si Sucre dan Miles. Namun usaha T-Bag tidak membuahkan hasil. Scene berpindah ke LJ yang masih dikejar-kejar oleh Queen. Sialnya, Veronica yang mencari LJ kembali diciduk oleh Queen. You know how the Russians do things? Ketika Queen semakin mendekat, Veronica melihat di depannya ada lubang. Tak diduga, Queen juga sudah mengetahuinya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Michael yang sekarang bertugas di belakang rumah sakit, dia memperhatikan kawat jalur terakhir pelariannya. Nah, tepat di bawah kawat itu, bukan bibit tangkal cawu yang dia tanam, akan tetapi mesin yang dia ciptakan. Move it, Schofield, move it! Siang pun berganti malam. Ketika waktu menunjukkan tepat pukul 9 malam, mesin itu mulai bekerja. Di sini, Bellick sepertinya sudah mengingat wanita yang menjadi istri Michael. Dia pun memutuskan untuk pergi ke salah satu klub malam. Benar saja, dia menemukan wanita yang menjadi istri Michael adalah penari erotis di tempat itu. Berkamuflase dalam gelap, Bellick mengajak wanita itu untuk berbicara. Saat pertama kali berkenalan, wanita itu mengaku sebagai mawar. Namun pada akhirnya, Bellick mendapat konfirmasi kalau nama aslinya adalah Nika. Ketika Bellick menyinggung tentang suaminya, Nika berkata belum menikah. Otomatis karena fakta itu, Bellick sangat yakin bahwa Michael menyembunyikan sesuatu. Wanita ini mengaku dia berasal dari Praha. Nah, karena hal itu, status imigrasinya akan dimanfaatkan Bellick untuk menekannya. Lalu dengan terpaksa, dia berkata bahwa Michael memintanya untuk membawakan kartu kredit. Credit card. Kelas emang si Michael, dia kepikiran sampai ke sini. Kebayang kalau kartu akses itu tidak dimanipulasi menjadi kartu kredit, otomatis akan lebih membahayakan rencananya. Beralih ke Queen, lagi apa coba dia di dalam sumur? Dia pun menelepon seseorang untuk menjemput dirinya. Di gereja, Charles memberikan informasi pada Michael untuk memastikan dia adalah DB Cooper. Charles mengatakan bahwa Dorothy Andrew Elston Cabis adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat tahun 1971, yang dimana di tahun itu DB Cooper melakukan pembajakan pesawat. Terlebih dari itu, bahkan Charles mengetahui nomor seri uang pertama yang digunakan dalam uang tebusan. Pada mulanya, Michael menganggap itu hanyalah sebuah riset. Namun ketika dia membuka buku itu, di dalamnya terdapat uang yang dia sebutkan nomor serinya. Keesokan harinya, Michael mengambil kembali mesin ciptaannya. Tak lama, datanglah Sarah. Michael dibuat terkejut karena datang-datang